Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa E-News, hal yang penting yang harus diperhatikan di dalam orang berpuasa adalah menjaga lisan. Karena salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia ada pada lisan, lidah. Lidah termasuk di dalamnya adalah perkataan, makanan, minuman, dan cabang-cabangnya. Lidah itu tidak ada tulangnya, tetapi dijaga oleh 32 gigi. Itu pun kadang-kadang masih lepas. Maka hati-hati, kadang-kadang lidah itu lebih tajam daripada pisau. Orang dilukai pisau kadang-kadang seminggu bisa sembuh. Tapi karena lidah bisa 3 keturunan, 3 tahun bisa perang antar satu suku karena lidah. Maka Rasulullah mensabdakan falyakul khairon auliyasmut. Kalau kamu nggak bisa berbicara baik, diem. Kenapa? Karena kadang-kadang lisan ini yudillu bihi kasiro wa yahdi bihi kasiro. Dari lisan orang dapat hidayah, tapi dari lisan juga bisa menjerumuskan di dalam kemaksiatan. Lisan juga terwakili oleh jari. Karena sekarang lisan itu juga berbentuk kata-kata yang diekspresikan di dalam tulisan. Maka orang berpuasa tidak sekedar tidak makan, tidak minum, tapi juga pengendalian lisan terhadap apa? 1, jangan ada fitnah. 2, jangan ada ghibah. 3, jangan ada orang yang iri, orang yang hati hasad. Iyyakum wal hasada, kata Nabi, hati-hati kamu dengan hasad. Apa itu hasad? SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Hati-hati para ibu-ibu, kadang-kadang mohon maaf, kumpulnya itu walaupun niatnya silaturahmi, tapi kadang-kadang satu wasting time. Dia membuang-buang waktu. Hari-hari hanya untuk ngobrol, mungkin ngobrolnya tidak dosa, tetapi membuang-buang waktunya min husnil Islam tarkuhu malam yakni. Sebaik-baik orang Islam itu meninggalkan apa yang tidak ada gunanya, apalagi kalau diisi dengan ghibah. Kenapa? Karena ghibah ini kelihatannya sederhana, nanti dalam Al-Quran sampai dikatakan seperti makan bangkai saudaranya. Mudah-mudahan puasa kita menghindarkan kita terhadap ghibah. Sampai di sini sudah pengen nanya saja nih kayaknya sudah. Silahkan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ya. Kan tak lagi puasa ini. Ya. Nah, Desti itu suka ngajak buka puasa nih Pak Ustadz. Tapi kalau buka puasa itu sukanya dibayain orang. Kan saya jadi nggak enak tuh Pak Ustadz. Itu katanya nanti tidak mau menjalin tali silaturahmi. Apa itu dosa Pak Ustadz? Ya, pertama tentang bagaimana orang berghibah itu sendiri. Kedua tentang silaturahmi. Ya, ketiga sebetulnya puasanya tetap sah. Karena tidak ada hubungannya puasa itu tidak sah hanya karena ghibah. Tapi mohon maaf pahalanya yang menjadi hilang. Puasanya sah tetapi tidak maksimal dalam meraih pahala. Ibarat Anda ini boleh masuk mall tapi nggak bawa uang. Ngapain? Ke mall cuma numpang ngadem. Sama dengan orang puasa tapi nggak menjaga lisannya. Maka hati-hati terhadap ghibah. Sekarang dibaca surat Al-Hujurat ayat 12. Wahai orang-orang yang beriman. Ayat ini diturunkan di Madinah, hati-hati orang beriman, janganlah kamu melakukan yang akan disampaikan ini. 1. Jauhilah banyak dari prasangka. Kenapa jauhilah prasangka? Karena sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Karena ada prasangka yang dibolehkan. Misalnya Anda seorang intelijen, Anda petugas imigrasi, maka itu bukan sangka jelek. Karena siapa tahu dia nyelundupkan narkoba, siapa tahu dia membawa barang-barang terlarang segala macam, maka nggak apa-apa. Tetapi secara umum jangan suudon. Jangan kamu berprasangka jelek. Lanjut. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Tajasus, mencari kesalahan orang lain. Karena setiap orang kalau dicari salahnya pasti ketemu. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Jangan kamu menggunjing saudara yang lain. Kalau ditegur, ini kenyataan. Justru nyata itu menggunjing. Kalau tidak nyata itu fitnah. Ghibah itu sesuatu yang
terjadi yang dikatakan orang, kalau orang itu dengar apa yang dikatakan dia tidak senang, itulah ghibah. Lanjut. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Naudzubillah min dzalik, harusnya kita nggak suka ghibah. Tapi makanya kalau saudaranya tentang ghibah gimana? Diingatkan, kalau nggak ingatkan pergi, jangan ikut makan. Oh hidungnya hina, oh kupingnya hina, oh jenazah untuk rebutan. Dengerin ibu-ibu, serius ini, karena jangan sampai sudah puasa tetapi hilang pahala puasa. Inilah larangan ghibah. Diselesaikan sekalian. Tentu kamu merasa jijik. Harusnya jijik, tapi banyak orang seneng rebutan, kupingnya hina, hidungnya hina, padahal jenazah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Iya, ada lagi pertanyaan? Saya Tat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Tat, apakah saya dosa bila memblokir teman yang sering mengajak silaturahmi tapi selalu bergibah? Ya, jalan pertama bukan blokir, tapi sil mangkotoaka. Sambunglah orang yang memutuskan hubungan dengan kamu. 2, tegur mereka kalau dia berbuat salah, tegurlah dengan kekuasaan. Punya kekuasaan. Kalau nggak bisa, fal yangdur bilisani, dengan kata-kata. Jangan malah dijauhi. Kalau dijauhi dia lebih baik kan, didekati dengan itu. Kalau itu nggak bisa, dengan hati. Kalau dengan hati sudah nggak bisa, minimal Anda jangan seperti dia. Maka seharusnya orang menyimpang bukan malah diblokir, dinasihati. Kalau semua diblokir, nanti orang jahat tidak menjadi lebih baik. Nah, bahkan nanti dalam surat Fussilat ayat 34, itfa bilati yaksan. Kalau orang berbuat jelek pada kamu, balaslah dengan kebaikan supaya dia menjadi lebih baik. Maka dakwai mereka, ajak mereka bahwa ada kesalahan di antara kalian, jangan malah diblokir. Nah, kalau bisa datangi. Tapi kalau kita memang tidak bisa membawa arus, malah terbawa arus, maka wahjur hajron jamila. Tinggalkan dengan cara baik-baik, doakan dapat hidayah, dan doakan untuk kita tidak seperti dia. Mudah-mudahan ini memberikan keberkahan dalam Ramadan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.